baris ketujuh dari atas. Ibu-ibu dibagi kitabnya supaya jangan lupa. Masih ada nggak? Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana bihi abwaab ilmika kama fatahna ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadisu wal 'ashrun. Hadis yang ke-6 dan 20, yakni hadis ke-26. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa Siti Aisyah? Salah satu dari istri Nabi kita Muhammad SAW, yaitu putri daripada Sayyidina Nabi. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nasi, qaribun minal jannati, ba'idun minan nar. As-sakhiyyu, dermawan, loman, apalagi dermawan, loman, murah, apalagi as-sakhiyyu, dermawan itu, kedermawanan itu, qaribun, dekat, minallahi, dari rahmatnya Allah. Qaribun, dekat pula, minan nasi, dari pergaulan antar sesama manusia. Qaribun, dekat pula, minal jannati, sampainya kepada surga. Ba'idun, jauh, minan nari, dari siksa api neraka. Wal bakhilu, dan bakhil, medit, pelit, korek, kikir, mendidik. Ba'idun, jauh, minallahi, dari rahmatnya. Ba'idun, jauh pula, minal khalqi, dari pergaulan sesama makhluk. Ba'idun, jauh pula, minal jannati, dari sampainya ke dalam surga. Qaribun, dekat, minan nari, dari siksa api neraka. Wal jahilu, dan orang bodoh, orang awam, as-sakhiyyu, yang dermawan,
ahabbu lebih dicintai ilallahi oleh Allah Ta'ala, zat yang maha tinggi, min alimin daripada orang yang berilmu, bakhilin tapi bakhil. Qala Nabi, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u, sakha', syajaratun adalah pohon. As-sakha'u, sakha' itu, syajaratun adalah wiwitan, wit-witan, pepohonan, fil jannati, yang ada di dalam surga. Al-sonuha, yang cabangnya, yang cabang-cabangnya, mutadalliyatun, ngeliung. Apa ngeliung bahasa kita? Mengkelung atau ngendelong, turun ya. Mutadalliyatun, turun, ngeliung, fid dunya, maring dunia, fid dunya, ke dunia. Man, siapa orang akhadha, yang mengambil, bi ghasnin, dengan cabangnya, minha, daripadanya. Man, siapa orang akhadha, yang gandulan, bi ghasnin, akan cabangnya sakha', qadamu, mengantarkan ia ilal jannati, sampai ke surga. Wal bakhilu, dan bakhil alias pelit, syajaratun adalah pohon, finnari, di dalam neraka. Al-sonuha, yang cabangnya, mutadalliyatun, ngeliung pula ya. Ngendelong, melempung pula, fit dunya, sampai ke dunia. Faman, maka siapa orang akhadha, yang mengambil, yang gelantungan, bi ghasnin, dari cabangnya pohon bakhil, minha, daripadanya, qadahu, akan menuntun padanya ilan nari, sampai kepada siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini hadis amat sangat bermakna bagi kita. Hadis ini amat sangat bermakna dan bermanfaat bagi kita. Mengapa hadis ini menjelaskan tentang dua hal yang berlawanan, yaitu dermawan dan pelit. Dermawan namanya sakha', sakhiyun, sakha', dermawan. Pelit bahasa Arabnya bakhil. Orang yang dermawan itu dekat kepada rahmatnya Allah. Orang yang dermawan dekat kepada pergaulan sesama manusia. Orang yang dermawan dekat jalannya menuju surga. Orang yang dermawan jauh dari siksa api neraka. Nah, dermawan itu bahasa lain loman, senang berbagi. Senang berbagi. Alhamdulillah kemarin banyak yang berbagi. Bagi-bagi daging korban. Wes enteng ngomong isi. Isi. Payungnya. Apa kulitnya? Jadi senang berbagi, namanya sakhawah. Jadi orang yang senang berbagi itu dicintai oleh Allah. Orang yang gemar berbagi kepada sesamanya itu dicintai oleh Allah, dekat kepada rahmatnya Allah. Jadi Allah senang karena orang yang berbagi itu tandanya dia mampu berterima kasih atas pemberian Allah. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apabila kamu mendapatkan nikmat dari Tuhanmu, fahaddits,
sampaikan nikmat itu kepada orang lain. Nah, maka namanya tahadus bin nikmat, menyampaikan nikmat. Allah kasih rizki yang berlimpah dalam 1 tahun, lalu dianjurkan untuk ibadah kurban. Maka orang yang ibadah kurban itu salah satu dari tahadus bin nikmat, berbagi nikmat kepada orang lain. Jadi orang yang seperti itu dia dekat dari rahmat Allah. Sehingga orang yang berbagi, entah itu lewat sedekah, entah itu lewat infak atau hal yang lain, orang yang senang berbagi itu hidupnya jadi berkah. Orang yang hidupnya berkah, kadang-kadang rezeki itu datang min haitsu la yahtasib, tanpa disangka. Tiba-tiba datang rezeki. Jadi semua itu Allah yang mengatur. Kadang rezeki itu sudah ditolak dari satu jalan, tapi memang dasar Allah mau berbagi, mau menyampaikan lewat jalan lain, Allah datangkan. Jadi saya cerita sekedar tahadus ini. Hari Ahad kemarin pagi-pagi saya kedatangan tamu minta memandikan jenazah almarhum Yanto yang biasa kerja di Kampung BB sini, rumahnya di dekat Bidana nih. Saya bilang, saya pagi ini nerima manten jam 8, selesai paling tidak 9:30, dan terima manten rapi, ramah tamah dan sebagainya paling tidak 9:30. Waduh, ini jenazahnya mau dibawa ke kampung, ke Bumen, ya. Dan saya nggak bisa kalau pagi-pagi, apalagi saya bisa paling di 9:30, tapi saya juga ada keperluan lain. Silakan ke orang lain. Akhirnya diundang Ustaz Faktor. Saya dengar beritanya begitu. Selesai terima manten, rapi beres, karena memang mau ada acara di Cengkareng sana. Dengar berita kawan meninggal jam 9. Keluarganya telepon, Ustaz mau minta tolong siapa lagi? Pokoknya harus Ustaz yang mandiin sampai sholat cinta. Bagaimana itu? Ujung-ujungnya ya kita laksanain dulu. Artinya apa? Kalau memang Allah mau menjatuhkan rezeki, itu ditolak pun datang lagi. Kan kita udah nolak mandiin jenazah. Ada yang lain minta dimandiin juga. Masya Allah. Nah, itu namanya rezeki yang memang harus sampai ke tangan kita. Dari mana jalannya supaya seperti itu? Salah satunya adalah kita ini menjadi orang yang sakhawah, menjadi orang yang senang berbagi. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman, punya banyak pengalaman. Orang ngasih kain sarung, ya Allah, kain sarung udah banyak, biarin dah, ya, rezekinya orang lain, hanya mungkin lewat kita, udah, ya, dilewatin, serahin orang lain. Pagi nyerahin, siang ada yang datang lagi ngasih lagi, malah nggak satu, Masya Allah. Nah ini contoh. Nah itu sebab kita jadi orang yang sakhawah, ya, dermawan, senang berbagi. Siapa yang senang berbagi, hidup jadi berkah, ya, ketenangan itu akan muncul dan tidak pernah khawatir dengan rezeki. Karena rezeki itu pasti sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Sehingga hilang sifat tamak.
hilang sifat bakhil, hilang sifat ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Makanya saya dapat cerita dari guru saya. Pagi-pagi, ya, guru saya belanja di pasar, lihat transaksi jual beli di pasar, ya, orang dagang, ya, sembako, dapat uang 5.000, 10.000, begitu terima duit bisa ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi-pagi sudah dapat rezeki. Uang 5.000, 10.000 itu hasil transaksi jual beli. Dari hasil jual senilai 5.000, 10.000, untungnya berapa? Tapi mampu mengucap kalimat alhamdulillah. Ya Allah, saya semalam dapat 1.000.000. Lupa mengucap alhamdulillah. Masih kepikiran kok segini. Astagfirullahaladzim. Banyak beristighfar. Oh, berarti ada sifat tamak dalam diri saya. Orang lain terima sedikit, dapat sedikit saja mampu bersyukur dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa saya dapat banyak masih merasa kurang? Itu sifat tamak manusia. Maka kalau sudah muncul sifat tamak, akan timbul penyakit namanya bakhil. Bakhil. Ada orang minta-minta, hatinya ngomong enak aja, lumayan minta, gua nyarinya susah. Ya. Kalau tidak muncul kalimat seperti itu, begitu yang minta-minta itu orang sehat, orang gagah, sehat begitu minta, nyari sono gitu. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan, kalaupun orang yang datang meminta kepadamu itu memakai kendaraan kuda yang paling bagus, kalau kamu ada, jangan kamu tolak, kamu kasih dia. Sekalipun yang datang pakai kendaraan kuda yang paling bagus, zaman Rasulullah kuda paling bagus, zaman sekarang mobil. Sekalipun yang datang itu orang naik mobil mewah, kalau dia minta kepadamu, kasih, jangan pernah ditolak. Dan itu namanya sakhawah, sifat kedermawan. Sifat dermawan itu berbagi kepada orang lain itu tanpa pamrih, tanpa pilih. Siapapun akan dibagi. Maka dia akan dekat dengan rahmat Allah. Dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan orang-orang sekelilingnya. Ada kecenderungan, ada kecintaan orang-orang sekelilingnya sebab dia senang berbagi. Karena dia senang berbagi, orang akhirnya hormat. Dan ketika penghormatan dari orang lain kepada dirinya muncul, itu tidak akan merubah sikapnya. Kalau orang itu memberikan penghormatan kepada kita sebab kita senang berbagi, lalu muncul dalam diri kita sifat ujub, itu tandanya pemberian kita belum ikhlas. Bagi-bagi sama orang, biar orang hormat sama saya, lalu jadi bahan omongan sampai kepada orang lain. Orang lain lapor ke kita, Bapak itu hebat ya di kampung Bapak. Banyak orang cerita sama saya, Bapak senang berbagi sama orang lain. Kalau sifat kita itu tidak berubah, tandanya kita sudah ikhlas. Tapi kalau membusungkan dada, sekalipun tidak terucap, siapa dulu? Wah, itu dulu. Memang dia orang kaya pelit. Wah, kagak kaya, tapi kagak pelit. Misalnya begitu. Berarti masih ada sifat wujud, belum sampai pada tingkat ikhlas. Nah, sifatnya ikhlas itu sawaun al-madam awil madah. Orang itu tidak pernah berubah dalam berbuat baik, sekalipun dia dihinakan orang atau dia dipuji oleh orang lain, nggak pernah berubah. Bukan kalau dipuji terus brol, itu namanya orang angkatan. Orang angkatan tahu, senangnya diangkat, bos hebat ya, bos anu, wah bro, keluar lagi, bos kopi, bos rokok, itu namanya orang angkatan.
senangnya tapi kalau panggil bos panggil apa orang nyalamin enggak tapi dia tetap berbuat baik, pertanda dia sudah sampai pada tingkat nah, kita sendiri yang ngerasain. Kalau kita udah ngasih orang lain gak hormat sama kita gedeg. Oh gedeg sama dia, gua bagi mulu. Dia sikapnya jelek mulu sama kita. Itu pertanda hati kita belum benar, belum bersih, belum ikhlas. Nah, tapi ketika sudah bening, bersih, ikhlas, maka qaribun minan nas, dekat dengan orang. Ini orang-orang ini mengangkat atau membuat prasangka baik kepada dirinya. Jadi dekat. Orang senang nolong, senang bantu. Karena apa? Dia senang berbagi. Itu maknanya. Karena ada orang senang berbagi yang dekat dengan orang lain ada. Tinggal kumpulannya tukang mabok. Ini bosnya beliin minuman merek apaan? Ako, Ako, brandy, whisky, apa lagi itu? Vodka, apa lagi itu? Campur pinirin, misalnya gitu kan? Itu misalnya dia duitnya banyak, teman-temannya dibagi. Dia dermawan, tapi dermawannya pada perbuatan maksiat. Dia disenangi oleh siapa? Oleh orang yang senang berbuat maksiat. Jadi jangan salah. Orang baik itu yang memusuhi orang baik adalah orang yang tidak baik. Kalau sama-sama orang baik, asal hatinya lempeng, nggak akan ada permusuhan. Sama-sama orang baik, yang satu hatinya lempeng, yang satu hatinya belok. Nah, yang belok ini yang musuh. Dia orang baik, tapi ngapa ya benci sama dia? Oh, hatinya lagi tidak lempeng. Hatinya nggak lempeng. Nah, itu beri kehidupan. Orang-orang buruk, orang-orang ahli maksiat yang musuhin siapa? Orang baik, ngapain amat saya musuhin dia? Itu. Maka orang yang nggak baik sesungguhnya tidak banyak musuh. Tapi orang baik pasti akan ada musuh. Nah, itulah kehidupan. Karena apa? Orang baik itu musuhnya orang-orang yang tidak baik dan musuhnya adalah setan. Tapi ngomong setan jangan kotorin saya. Ini setan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dekat kepada surga orang sakhi, orang dermawan dekat kepada surga. Banyak yang doain atau banyak yang lupain kalau orang senang berbagi. Banyak yang doain. Alhamdulillah, saya doain Pak, mudah-mudahan banyak tambah rezeki, tambah berkah. Itu kan jadi harapan akan sampai ke dalam surga. Tapi jangan salah doainnya. Ada pengemis minta sama orang pakai seragam coklat-coklat, dikasih 5.000. Bapak saya doain mudah-mudahan Bapak cepat jadi lurah. Yang ngasih camat. Apa kata si camat? Berarti ibu nyumpahin saya sudah jadi camat, mau didewain jadi lurah. Itu kan namanya salah persepsi. Ya seperti saya punya cerita. Jadi kiai kampung diundang suruh doa di kantor wali kota, di kantor kabupaten lah dulu di kantor. Jadi mau berdoa pakai bahasa intelek. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, Pak Bupati dan Pak Wali Kota menjadi orang-orang yang tidak konsekuen ya Allah. Dia nggak ngerti makna konsekuen itu apa. Ya kan jadi ramai. Makanya doa ya pakai bahasa yang kita paham. Ya, jadi orang yang tidak konsekuen bagaimana tersebut? Jadi nggak amanah.
Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita melatih diri menjadi orang yang dermawan itu dermawan orang yang senang mendermakan harta. Berarti kalau perempuan dermawati, laki-laki dermawan, kalau perempuan dermawati. Nah, beda dengan pelituan. Ya, ada pelituan, ada pelitwati. Orang yang pelit itu jauh dari rahmat Allah. Orang pelit jauh dari rahmat Allah. Karena apa? Dia tidak pandai syukur nikmat yang diberikan oleh Allah. Allah kasih nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berkah rezeki yang berlimpah. Tapi tidak pernah mau berbagi kepada orang lain, itu bakhil. Ya, bakhil, pelit, kikir. Kenapa kok nggak gergaji? Kok bahasanya pelit itu kikir? Kenapa nggak gergaji? Ya, gergaji nggak gedean sama-sama. Justru kikir itu ngurangi gergaji. Dan gergaji itu kan diasah, ngasahnya pakai kikir. Berarti gergaji itu digarot, ya, dikurangi. Nah, maka orang kikir, orang yang hidupnya seperti kikir itu senangnya ngurangin rezekinya orang lain. Terus orang bakhil. Nah, orang ini biasanya ibu-ibu nih, tapi ibu-ibu yang nggak ngaji ya. Jalan ke Tanah Abang, ya. Jalan ke Tanah Abang, dia yang ngajak. Besok Tanah Abang ya, naik kapal Amboji, naik mikrolet aja. Udah, saya diajak. Sampean masa aja. Udah, iya. Nah, begitu naik mikrolet, nih Bu Haji ngasih ongkos sama supir mikrolet sengaja 100.000 supaya nggak ada kembalian. Kata supir mikrolet, Haji, duitnya gede, nggak ada kembalian. Aduh, gimana dah nih? Akhirnya yang bayar siapa? Yang diajak. Yang diajak yang bayar. Masya Allah, itu pintarnya begitu. Tadinya balikin yang tadi. Iya, tadinya dibalikin ternyata kelalai. Itu namanya orang bakhil. Nah, kalau orang laki bagaimana contohnya Pak? Kemana-mana yang dibawa korek. Rokoknya nggak ada, korek dulu yang dibawa dia. Masya Allah. Ya, dia bilang, baru habis tadi rokok ini tinggal koreknya doang. Padahal apa? Nggak ada baru habis. Emang kagak mau keluarin rokok. Ya, Masya Allah. Betul. Itu namanya orang bakhil. Itu namanya kikir kekayaan orang lain. Masya Allah. Timbang rokok belum modalnya bawa korek. Awas hati-hati. Itu ada teman yang bisa kemarin bawanya korek doang. Tandanya tanda-tanda alamat orang bakhil kikir. Awas. Contoh lain banyak. Bakhil kikir itu contoh lain banyak. Nah, orang bakhil jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Rahmat itu tidak akan turun. Rahmat itu kan kasih sayang. Kasih sayang itu tidak akan turun karena dia tidak punya rasa empati, tidak punya rasa kasih sayang terhadap orang lain. Kata Rasulullah, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling mengasihi itu dikasihani, disayangi oleh Zat yang Maha Rahman. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, saling berbagi, maka dia disayang oleh Zat yang Maha Pengasih. Berarti kalau dia itu bakhil,
dia tidak akan disayang oleh Zat yang Maha Mengasihi. Karena itu irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Rasulullah, sayangilah sesama makhluk yang ada di bumi, maka kamu akan disayangi oleh makhluk Allah yang ada di langit. Kalau kita berkasih sayang kepada sesamanya, akan disayang oleh Allah, akan disayang oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka ketika kita punya sifat bakhil, sifat kikir, berarti kita jauh dari rahmatnya Allah. Sementara sifat bakhil itu ya, seringnya nempel di kita. Ya karena memang bakhil itu akibat dari apa, dari sifat tamak. Karena ketamaan itulah maka kemudian dia bakhil. Orang kadang makin banyak harta, makin muncul sifat bakhil. Orang makin banyak duit, makin banyak kekayaan, makin banyak perhitungan, sehingga tidak bisa menghargai orang lain, tidak mampu menghargai tenaga kemampuan orang lain. Akhirnya menganggap orang lain kecil. Sementara orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, kadang-kadang masih bisa menghargai orang lain. Ya contoh nih misalnya, ada orang punya hajat, orang ini orang mampu. Ya, kata Ustadz yang diundang, wah amplop tebel nih. Ya, yang undang orang mampu, ya, amplop masih tebel nih. Udah jalannya cepet. Jalannya cepet. Udah begitu mimpin doa dipanjang-panjang, bakalan dapat amplop tebel. Begitu bubar acara pulang sampai rumah, salaman sama yang punya, kok tipis nih, nggak sesuai dengan harapan. Begitu dibuka sampai di rumah, bener tipis. Padahal yang ngundang orang kaya, karena pakai perhitungan. Sementara kadang-kadang yang prasangkaannya itu buruk ternyata berbeda. Mengundang dia orang susah, paling juga nggak seberapa. Begitu salaman, kebetulan padahal receh semua ini. Begitu dibuka ternyata benar-benar pemberian yang luar biasa. Kenapa? Dia orang tidak mampu menghargai orang lain. Kadang-kadang orang yang mampu itu sulit menghargai orang lain. Gitu. Boleh saya kasih contoh lain? Orang di kampung, ini cerita orang kampung, kalau orang Jakarta udah susah. Tetanggaan orang kaya sama orang miskin. Orang miskin punya pohon pisang, ya, buahnya sudah matang, ya, terus ditebang. Lalu orang miskin mau ngasih sama orang kaya. Kira-kira dikasihinnya ke orang kaya itu pisang yang atas yang bagus-bagus, apa yang bawah yang jelek-jelek? Atas yang bagus ya. Udah rada mateng mau diambil anaknya aja ditapuk katanya, jangan yang ini. Oh Pak kepingin besok tuh nungguin yang bawah mateng besoknya. Terus begitunya. Emang buat siapa? Ngapain Pak? Ini buat Pak Haji itu. Yeah. Disisirin sendiri itu. Dipilihin yang bagus, dianterin. Haji, alhamdulillah nih, kebun panen pisang di Bapak Haji dan keluarga yang rasain ya, buah pisang dari kebun saya lumayan. Udah. Oh ya terima kasih Pak. Udah. Seminggu kemudian orang kaya ini kebunnya panen pisang juga, sama tukangnya ditebangi.
Disisirin, orang kaya dikasih orang miskin, sisirannya gede-gede apa yang kecil-kecil? Tahu aja. Pengalaman Mbak ya. Pengalaman temanya kecil-kecil atau ngasihnya kecil-kecil. Ini contoh. Kata keluarganya, buat jangan itu, sudah biarin itu aja. Yang ini buat kita. Nah itu contoh. Jadi kadang orang kaya sulit memberikan perhatian kepada orang lain. Sementara orang yang tidak mampu karena khawatir menjadi bahan omongan yang tidak baik, maka berupaya memberikan kepada orang lain itu yang bagus. Nah itulah keberkahan dalam hidup. Makanya kadang-kadang orang kaya sama orang miskin itu yang punya harta itu orang kaya, tapi yang menikmati orang miskin. Kok bisa begitu? Ya, saya kasih contoh. Ini bos kaya, kerjanya sering keluar kota. Di rumahnya sofanya bagus, mejanya cakep, kemudian kulkasnya gede, ya, kulkasnya gede. Itu isi kulkasnya buahannya macam-macam. Padahal dia sering di luar kota. Sekarang yang di rumah itu membantu pasti orang miskin. Ya. Siapa yang menikmati fasilitas yang ada di rumah itu? Yang punya orang kaya apa yang miskin yang membantu? Pembantunya udah bersihin tuh sofanya, dilap-lap, dibersihin, udah begitu duduknya deh. Alhamdulillah nikmat, kata si tukang pembantu. Ya, alhamdulillah nikmat. Yang kaya yang beli belum tentu. Ya, 2 hari 3 hari dudukin. Pembantunya yang nggak pernah beli, tiap hari dia duduk di situ, dia sholat di situ, dia tiduran di situ, masya Allah. Ya. Terus dibuka kulkas, ngomong sama bosnya, bos, ini jeruknya udah mau keriput-keriput, bagaimana nih? Ya udah kamu makan aja kan? Iya. Jeruk boleh dimakan, boleh. Apel boleh, yang lain boleh kan? Ntar kamu bilang, masya Allah. Ya, yang punya orang kaya, yang menikmati orang miskin, masya Allah. Ini berkahnya di mana berkahnya? Masya Allah. Nah, betul. Sampai satu saat ini pembantu dikabarin orang tuanya sakit keras, mau meninggal. Malam-malam mau pulang kampung atau pulang ke kampung lain di kampung dia, itu nggak ada kendaraan. Majikan, gimana ini? Ibu saya sakit keras, saya harus pulang sekarang. Tuh, ini hari kendaraan nggak ada. Kata majikannya, udah biarin, saya anterin. Saya anterin udah kamu tenang aja, udah kemas-kemasan, ya ambil tuh tasnya, kardusnya, masukin ke mobil, saya anterin. Masya Allah. Ya, jadi yang susah payah orang kaya, yang menikmati orang miskin. Kalau begitu senang jadi orang kaya atau orang miskin? Tetap aja pinginnya jadi orang kaya, Masya Allah. Padahal dicontoh itu yang mengambil kenikmatan adalah orang miskin. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kalau ingin hidup berkah, maka sering-seringlah kita berbagi kepada orang lain. Kalau hidup kita ingin menjadi sumpek, sempit, ya, sekalipun sesungguhnya serba ada tapi merasa kurang, maka jadilah orang bakhil, orang pelit. Orang bakhil, orang pelit jauh dari rahmat Allah. Orang pelit jauh pula dari orang-orang sekitarnya. Orang-orang tak mau dekat. Ya, kenapa? Karena dia orang bakhil, orang pelit. Kamu tinggal di mana? Ntar sore, misalnya begitu. Sebelah mananya Pak Anu? Nggak tahu, saya nggak kenal. Padahal dia orang punya nama di kampung situ. Tapi karena dia bakhil, dia pelit,
akhirnya dianggap tidak kenal, anggap aja nggak kenal sama orang itu. Nah itu artinya jauh dari orang-orang sekitarnya. Karena bakhil, pelit, apalagi akhlaknya buruk terhadap orang-orang sekitarnya, kalau seandainya dia celaka, orang bukan nolongin, tapi malah keluarin mobilnya ketosok ke got, syukurin aja, biarin aja mampus, nggak orang pelit, begitu. Itu namanya jauh dari orang-orang sekitar. Jauh pula dari surga, karena banyak sumpahan dari orang lain. Jauh dari surga, dekat kepada neraka. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jadilah orang yang sakhi, orang yang dermawan. Nah sakhi itu salah satu nama pohon yang ada di dalam surga. Salah satu nama pohon di surga. Jadi kalau orang itu dermawan, maka berarti dia sedang pegangan cabang dari pohon surga yang meliung ke dunia. Dulu kita masih anak-anak, mungkin kita ngerasain suka manjat pohon jambu atau pohon mangga. Karena sering kita manjat, akhirnya cabangnya meliung ke bawah. Sehingga kalau kita memetik buahnya, bukan manjat pohonnya, tapi narik cabangnya yang meliung ke bawah. Nah itu namanya cabang dermawan. Maka kalau cabang itu kita pegangin, lalu kemudian kita lepaskan, cabang itu akan naik. Begitu pula cabang dermawan, kalau kita pegang, lalu kemudian kita akan terangkat naik sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarnya begitu. Nah di neraka ada pohon namanya bakhil, itu juga meliung ke dunia. Siapa yang pegangan cabang pohon bakhil, maka dia akan lari, akan sampai ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itu jadilah kita orang yang dermawan dan tinggalkan sifat bakhil. Karena kebakhilan itu bukan merupakan kebahagiaan. Kata Allah, wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang bakhil atas pemberian Allah di dunia huwa khairul lahum, itu kebaikan bagi mereka. Tidak. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu adalah keburukan bagi dia. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Besok di hari kiamat, harta yang bakhil, harta orang bakhil itu harta yang tidak pernah dizakati, harta yang tidak pernah disedekahkan pada orang lain, besok akan dipikulkan, akan ditimpakan kepadanya besok di hari kiamat. Bawa badan aja susah, apalagi manggul rumah, manggul mobil, manggul kontrakan, manggul toko, manggul banyak harta dunia. Masya Allah. Jadi berat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin berkah dunia, selamat akhirat, jadilah orang yang dermawan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.